Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa alihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa nas'aluka an tufaqqihna fid din wa taftah 'alaina futuhal 'arifin wa tu'allimana ta'wil wa tahdina ila sawa'is sabil. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi melanjutkan kajian kita kitab Irsyadul Ibad. Setelah di pertemuan sebelumnya kita merampungkan pembahasan tentang biografi muallif. Sekarang kita mulai masuk ke dalam muqaddimatul kitab, pembukaan kitab ini yang jadi kalau muqaddimatul kitab ini dari muallif sendiri ya. Kalau yang kemarin itu ada muqaddimah dari percetakan, muqaddimatut tasdir biasanya disebut begitu, pembukaan dari percetakan. Kalau ini muqaddimatul kitab, pembukaan kitab ini dari muallif. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi arsyadana, yang telah memberi petunjuk kepada kita, ila ta'atihi, menuju ketaatan padanya, wa zajarana, dan mengancam kita, memperingatkan kita, an ma'siyatihi, dari maksiat kepadanya. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, alla ilaha illallahu, bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, iqraran, sebagai bentuk pengakuan, biwahdaniyatihi, dengan keesaannya. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad, abduhu, adalah hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya, i'tirafan, sebagai bentuk pengakuan, binubuwatihi, dengan kenabiannya. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam, ala man, atas nabi, arsalahullahu, yang Allah utus ia, li irsyadil ibad, untuk memberi petunjuk kepada hamba-hambanya, wa ala alihi, dan semoga salawat serta salam itu juga terlimpahkan atas keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, al-muhtadin, yang memperoleh petunjuk, al-hadin, yang juga membawa petunjuk, ila sabili rasyad, kepada jalan kebenaran. Nah, jadi Irsyadul Ibad ila sabili rasyad, nama kitab ini juga ini petunjuk para hamba menuju jalan kebenaran. Wa ba'du, fahadha kitabun, ini adalah kitab, intakhattuhu, yang saya pilihkan keterangannya, saya ambilkan keterangannya, min kitabai, dari dua kitab, yaitu Az-Zawajir wa Mursyidut Tullab, li syaikhai, milik dua guru masyayikhil Islam, dari guru-guru Islam. Siapa? Malikayil ulama'il a'lam, dua pemimpin para ulama, yaitu Syekhina Syihabuddin Ahmad Ibni Hajar Al-Haytami. Nah, ini yang punya kitab Az-Zawajir. Kemudian wajadtina, guru kami Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari, ini yang punya kitab Mursyidut Tullab. Nah, jadi muallif Syekh Zainuddin Al-Ma'bari memilih keterangan-keterangan dari Zawajir dan Mursyidut Tullab, kemudian dimasukkan ke dalam Irsyadul Ibad ini, tentu dengan tambahan-tambahan keterangan dari beliau radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Wa hasyarana, dan semoga Allah mengumpulkan kita, fi zumratihima, di kelompok mereka berdua. Wa zidtu, nah ini saya tambahi, fihi, di dalamnya, di dalam kitab ini, ma tayassar, apa yang mudah, minal ahadis, dari hadis-hadis, wal masail al-fiqhiyat, dan permasalahan-permasalahan fikih, wal mawa'id, nasihat-nasihat, wal hikayat, dan cerita-cerita. Wa sammaituhu, saya beri nama, bi irsyadil ibad ila sabilir rasyad, irsyad, petunjuk, al-ibad, untuk para hamba,
ila menuju sabilir rasyad, jalan kebenaran. Petunjuk untuk hamba menuju jalan kebenaran. Rajian minallahil jawad, dengan mengharap kepada Allah yang Maha Pemurah, ayyursyidani, akan memberi petunjuk kepadaku bihi dengannya, wa jami'al ibad, dan semua hamba-hambanya, ila daril khulud, ke surga, rumah keabadian. Innahu karim, sungguh Allah Maha Mulia, wadud, dan Maha Pemberi. Nah, ini seperti yang telah lalu kita sampaikan bahwasanya di dalam kitab Nurul Dhalam itu Syekh Nawawi Banten menukil dari Imam Syarqawi bahwasanya setiap muallif yang mengarang kitab itu pasti melakukan 4 hal yang kemudian disebut wajib wujuban sinaiyan, yang pasti dilakukan oleh semua pengarang kitab. Itu ada 4. Lalu ada 3 hal lagi yang sunnah biasanya dilakukan. Sekali lagi kami tekankan, bukan wajib atau sunnah dalam pengertian syar'i. Bukan wajib yang yuthabu ala fi'lih yu'aqab ala tarki, bukan. Bukan pula sunnah yang yuthabu ala fi'lih wala yu'aqab ala tarki, bukan itu. Maksudnya wajib itu wajib wujuban sinaiyan yang pasti dilakukan semua pengarang kitab. Nggak ada ulama ngarang kitab yang tidak melakukan 4 hal itu. Apa saja? Coba kita lihat di sini ada apa tidak. Yang pertama basmalah. Bisa dicek di Nurul Dhalam 4 hal itu. Di bagian syarahnya Nazimutil ka Ahmadul Marzuqi mayantami lisadiqil masduqi, itu. Insyaallah nanti kita juga akan buat kajian kitab Nurul Dhalam. Di syarahnya Nazimutil ka Ahmadul Marzuqi mayantami lisadiqil masduqi. Nah, di situ disebutkan 4 dan 3 ini. 4 hal yang wajib. Pertama basmalah. Ini ada bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hamdalah, ada alhamdulillah. Kemudian syahadat, ada ini syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Kemudian sholawat dan salam, ada 1 basmalah, 2 hamdalah, 3 syahadat, 4 sholawat ada. Ini wajib memang, pasti dilakukan oleh pengarang kitab. Lalu 3 hal sunnah biasanya dilakukan. Yang pertama apa? Bara'atul istihlal. Nah, ini di awal sudah disebutkan arsyadana ila ta'atihi. Arsyadana ini lafaz yang menunjukkan bahwa kitab ini isinya tentang irsyad, tentang memberi petunjuk. Jadi di awal sudah diberikan bara'atul istihlal. Di sini juga al-hadin ila sabilir rasyad, jalan kebenaran. Nah, sudah ini sudah bara'atul istihlal ini. Kemudian yang kedua, dzikru ismi kitabihi, menyebut nama kitabnya. Nah, ini ada disebutkan irsyadul ibad ila sabili rasyad. Cuma 1 yang kurang, dzikru ismihi, menyebut nama beliau sendiri. Tidak ada di sini. Sebagaimana di Fathul Mu'in juga tidak ada. Yang 4 ada, di Fathul Mu'in ada. Yang 3 sunnah, 2 ada, 1 tidak ada. Sama, yang tidak ada adalah nama muallifnya. Beliau tidak menyebut nama beliau. Mungkin karena keikhlasan beliau ya. Jadi meskipun beliau ingin ilmunya bermanfaat, meskipun tanpa dikenal namanya. Kita lanjut. Rawash Syaikhan, meriwayatkan 2 syekh, Al-Bukhari wa Muslim, an Umar bin Al-Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, berkata Sayyidina Umar, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sungguh setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya baik dapat kebaikan, kalau niatnya buruk yang dia dapat keburukan. Faman kanat hijratuh, maka siapa yang ada hijrahnya dia itu ilallahi, menuju Allah wa rasulih, dan rasulnya, hijrah karena mencari Allah dan rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya pun ilallahi wa rasulih, menuju Allah dan rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan rasulnya.
Kalau hijrahnya karena Allah, dia akan mendapatkan ridha Allah. Hijrahnya karena Rasul, dia akan mendapatkan ridhonya Rasul. Yang mencari ilmu karena Allah akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang mencari ilmu untuk dunia, ya itulah yang dia dapatkan, tidak akan dapat ridhonya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dalam belajar dan mengajar. Wa man kanat hijratuhu, dan siapa yang hijrahnya ila dunya yusibuha, karena untuk mencari dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya yang menuju apa yang dia hijrah kepadanya. Babul iman. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu, wahai sekalian manusia. Kalau ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas, ini tanda-tanda surat Makkiyah ya. Kalau surat Madaniyah biasanya diawali ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa begitu? Ya tentu karena ini surat Makkiyah yang dipanggil orang-orang yang ada di Mekah. Di mana di Mekah saat itu adalah banyak orang-orang yang belum beriman daripada yang sudah beriman. Makanya panggilannya ya ayyuhan nas. Kalau surat-surat Madaniyah, ketika di Madinah sudah banyak orang beriman, maka yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ubudu, sembahlah. Artinya tafsirannya ubudu wahidu, esakanlah rabbakum, Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Salah satu makna takwa adalah takut. Agar kalian takut kepada apa? Iqabahu, takut siksanya. Alladzi ja'ala, yang telah menjadikan, maksudnya ja'ala khalaqa, menciptakan. Lakum, untuk kalian, al-arda, bumi ini, firasya, terbentang. Maksudnya bisaqan, bentangan, yuftarosh, yang dapat dijadikan tempat berpijak, tempat berbaring, tempat tidur. Firosh kalau di kamus tidur ya. Jadi bumi ini terbentang, bumi ini kan bulat kan. Tapi kita merasakannya sebagai mabsut, bisaqah. Bukan berarti bumi ini datar, bumi ini bulat, tapi Allah jadikan ia firasyah. Karena sangat besarnya, sehingga bulat pun terasa datar untuk kita. Wassama'a, dan Allah jadikan langit itu bina'a, sebagai bangunan. Maksudnya bangunan saqfa, sebagai atap untuk kita. Wa anzala minas sama', dan Allah telah menurunkan dari langit ma'an, air. Fa akhraja bihi, kemudian Allah keluarkan dengan air tersebut, min anwa', dari berbagai macam ats-tsamarat, buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kalian buat untuk Allah sekutu-sekutu. Jangan kalian sekutukan Allah. Andada tafsirnya syuraka, sekutu fil ibadah, dalam beribadah. Jangan beribadah menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah dalam ibadah kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Apa maksudnya? Tahu apa? Annahul khaliq, bahwa Allah yang menciptakan. Wala yakhluqun, yang lain tidak menciptakan. Kalian menyembah patung. Apakah patung menciptakan kalian? Tentu justru sebaliknya. Kalian yang menciptakan patung. Wa antum ta'lamun, kalian tahu. Annahul khaliq, hanya Allah yang menciptakan. La yakhluqun, semua selain Allah tidak bisa menciptakan. Wala yakunu ilaha, dan tidak bisa menjadi Tuhan illa man yakhluq, kecuali yang menciptakan. Sedangkan patung itu adalah buatan kalian, bukan pencipta kalian. Wa qala Allah Ta'ala, wa man lam yu'min billahi wa rasulih, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa inna, sesungguhnya kami,
A'tadna, kami telah menyiapkan lil kafirina, untuk orang-orang kafir, sa'iron, neraka sa'ir. Neraka sa'ir adalah maksudnya naron syadidah, api yang sangat panas. Waliyadzubillah min dzalik. Maratibuddin, tingkatan ibadah, al-Islam wal iman wal ihsan. Wa akhraja Muslim, Imam Muslim meriwayatkan an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, bercerita Sayyidina Umar, bainama, ketika, nahnu inda Rasulillah, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, suatu hari, tiba-tiba, tala'a alaina rajul, datang di majelis kami tersebut seorang laki-laki, syadidu bayadhi thiyab, sangat putih bajunya, syadidu sawadis sya'r, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak padanya tanda-tanda perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak mengetahuinya satupun dari kita. Jadi aneh, ada orang bajunya bersih, rambutnya bersih, tapi ini menunjukkan bahwa ini kan orang berangkat dari rumah gitu. Habis mandi, bajunya bersih, harum, mestinya kan orang berangkat dari rumah ini. Tapi la ya'rifuhu minna ahad, kita nggak ada yang kenal siapa orang ini. Apakah dia orang jauh? Tapi la yura alaihi atharus safar, tidak ada tanda-tanda dia ini habis melakukan perjalanan. Karena kalau habis melakukan perjalanan kan di padang pasir, mestinya orang ini bajunya kotor, rambutnya berdebu, kucel, dan lain sebagainya. Ini tidak, bajunya bersih, rambutnya bersih, putih bajunya, hitam rambutnya, tidak nampak tanda-tanda habis bepergian. Tapi kok nggak ada yang kenal, lu siapa orang ini? Para sahabat heran. Hatta jalas, hingga kemudian dia duduk ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekat kepada Nabi. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu dia tempelkan lututnya kepada lututnya Nabi. Dekat sekali duduknya, ya. Lututnya orang ini ditempelkan dengan lututnya Nabi begini. Duduk sangat dekat, berhadapan dengan Nabi. Wa wada'a kaffayhi, dan ia meletakkan telapak tangannya ala fakhidai, di pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bisa dibayangkan, ya, betapa dekat dan seriusnya orang ini kepada apa yang akan dia sampaikan kepada Nabi. Wa qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu saya tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islam, Islam adalah antashhada, yaitu engkau bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusannya Allah. Wa tuqimas shalah, kamu dirikan salat, mendirikan salat. Makanya kalau di setiap perintah salat, baik itu di Quran ataupun di hadis, selalu tuqim, iqamah, aqimu, mendirikan. Tidak pernah ada perintah salat itu dilaksanakan. Artinya ini pula yang menjawab pertanyaan. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan fahsya dan mungkar. Tapi kemudian banyak yang tanya, kalau memang sholat itu menjadi pencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar, kenapa banyak orang yang sudah sholat tapi kok masih melakukan perbuatan maksiat begitu? Istilahnya STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Kenapa? Lah itulah salahnya dia. Sholat itu dilakukan tidak dengan benar. Sholat itu adalah didirikan. Bagaimana didirikan? Seperti orang yang mau mendirikan rumah. Agar rumah itu bisa berdiri, kemudian memenuhi fungsinya sebagai pelindung dari panas dan hujan, dari terik matahari dan dari dinginnya malam. Agar rumah itu bisa berdiri dan memenuhi fungsinya sebagai pelindung,
harus didirikan dengan benar. Pondasinya kuat, tiang-tiangnya kokoh, bahan bangunannya dipilih yang terbaik, maka rumah akan berdiri dan memenuhi fungsinya sebagai pelindung. Demikian pula sholat. Agar sholat itu memenuhi fungsinya sebagai pelindung, fahsya wal munkar harus didirikan dengan benar. Rukunnya diperhatikan, syarat-syaratnya dipenuhi, sunnah-sunnahnya dilakukan, baru dia akan memenuhi fungsinya sebagai tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat sekedar didirikan ya seperti rumah asal berdiri, kena hujan bocor semua begitu, kena angin bisa terbang gentengnya kalau asal berdiri. Demikian pula sholat. Maka tuqimas sholat, kamu dirikan sholat. Insya Allah nanti semuanya akan dibahas di tempatnya masing-masing. Waktu tiyaz zakah, kamu bayar, kamu tunaikan zakat, zakat fitrah, zakatul abdan, atau zakatul mal, zakat harta. Watasuma Ramadan, kamu puasa bulan Ramadan, itu adalah Islam. Watahujjul bait, kamu haji, pergi ke Ka'bah, ini istata'ta, jika mampu, ilaihi kepadanya sabila, untuk pergi. Mudah-mudahan kita diberi kebisaan, kemampuan oleh Allah untuk hajjul bait, untuk haji dan umrah. Amin. Qala, orang itu kemudian berkata, sodaqta, kamu benar. Qala, berkata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu, kami heran. Yas'aluhu, dia yang bertanya. Wa yusaddiquhu, tapi dia yang membenarkan. Mestinya kan orang tanya karena tidak tahu. Ini dia tanya tapi dia menilai benar. Qala, dia melanjutkan, fa akhbirni 'anil iman, beritahu saya tentang iman. Apa iman itu? Qala, Nabi menjawab, antu'mina billahi, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Malaikat yang wajib diketahui ada 10. Tapi kita wajib iman kepada semua malaikat. Karena malaikat tidak cuma 10. 10 yang wajib diketahui dengan nama-namanya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ini 10 wajib kita tahu namanya. Tapi malaikat tidak cuma 10. Ada malaikat yang lain-lain. Ada Kiraman Katibin, ada Hamalatul Arash, ada malaikat Zabaniyah. Kita wajib iman pada semua malaikat. Yang wajib diketahui namanya ada 10. Kalau siapa nama malaikat pemikul arash, kalau nggak tahu namanya tidak apa-apa, yang penting iman. Siapa nama malaikat Zabaniyah yang ada 19, tidak tahu namanya tidak apa-apa, yang penting iman bahwa mereka itu ada. Wa kutubihi, kitab-kitabnya Allah, kita wajib beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang 4 dan yang selain 4 itu, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, sebelum Taurat, kita wajib iman pada semuanya. Wa rusulihi, kepada semua rasul-rasulnya, 25 wajib kita tahu, semuanya wajib kita imani. Wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Kenapa disebut yaumul akhir bukan lailatul akhirah? Kenapa kok yaum? Ya karena memang kiamat itu terjadinya yaum, siang hari, bukan malam. Makanya disebutnya al yaumil akhir, hari terakhir, bukan malam terakhir. Karena kiamat terjadinya di siang hari. Wabil qadari, dan iman kepada qadar, takdirnya Allah, khairihi wa syarihi, yang khair dan yang syar, yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta, ia berkata kamu benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, lalu dia bertanya lagi, jelaskan kepada saya apa itu ihsan. Qala, Nabi menjawab, anta'budallah, ihsan adalah kamu beribadah menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah ada depan matamu. Fa illam takun tara, jika kamu tidak bisa melihatnya, seakan-akan melihatnya itu kamu tidak bisa, fa innahu yarak, maka sadari, yakini bahwa Allah melihatmu. Qala, kemudian Nabi bersabda, fa akhbirni 'anis sa'ah, beritahu saya. Kemudian orang itu, yang orang asing itu berkata, fa akhbirni 'anis sa'ah, beritahu saya tentang kiamat. Ai, maksudnya sa'ah an zaman wujud yaumil qiyamah, waktu terjadinya hari kiamat. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha, tidaklah yang ditanya, saya maksudnya, bi'a'lama, lebih tahu, minasail, dari yang bertanya. Artinya saya dan kamu sama-sama tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Karena
Qul ilmuha 'inda rabbi. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya kiamat. Ya. Malaikat pun tidak tahu. Israfil pun yang bertugas meniup sangkakala kiamat tidak tahu dia kapan kiamat itu. Nunggu perintah dari Allah. Kalau Allah sudah perintah, Israfil tiup sangkakalamu, maka Israfil meniupkan sangkakalanya, terjadi kiamat. Qala lalu ia berkata, berlanjutkan perkataannya, fa akhbirni an amaratiha. Beritahu saya tanda-tandanya kiamat. Qala, Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, ketika seorang budak melahirkan tuannya. Ai sayyidataha. Rabbataha maksudnya sayyidataha. Ketika ada budak melahirkan tuannya. Yakni maksudnya apa? Yakthur uququl aulad. Banyak durhaka anak-anak li ummahatihim kepada ibunya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan kita juga dijadikan anak-anak soleh yang berbakti pada orang tua kita. Fayu'amilunahun, maka anak-anaknya memperlakukan ibunya muamalatas sayyid amadahu, seperti perlakuan tuan kepada budaknya. Minal ihanah, menghinakan, wasab, mencaci, ya, seperti yang terjadi sekarang. Anak menyuruh orang tuanya, anak marah ke orang tuanya, seakan-akan ibunya itu budaknya, dia yang tuan. Ini dalam satu makna ya. Tapi ada tafsiran lain tentang antalidal amatu rabbataha ini. Ini juga, ini makna buruknya ya. Tapi dia juga menyimpan makna baik menurut sebagian ulama, terutama ahli isyarah. Ya, ini antalidal amatu rabbataha adalah kabar gembira tentang kemenangan umat Islam akhir zaman. Ya, jadi nanti di akhir zaman akan ada perang besar antara Islam, pasukan Imam Mahdi melawan pasukan kafir. Kemudian Islam menang. Ketika Islam menang, orang-orang kafir yang kalah kan jadi budak. Kemudian secara aturan fikih, tuan laki-laki boleh menggauli budaknya yang ahli kitab. Ketika itu nanti kalau tuan menggauli budaknya punya anak. Anaknya adalah anak tuannya, merdeka. Itu talidal amatu rabbataha, budak wanita melahirkan tuannya. Ini adalah kabar gembira, salah satu tafsirannya, bahwa Islam akan mendapatkan kemenangan nanti di perang akhir zaman. Wa antarul hufah, dan kamu akan melihat hufat, orang-orang yang tidak beralas kaki, orang-orang yang nyeker hari ini. Maksudnya saat itu di zamannya Nabi, orang-orang yang hari ini miskin, nyeker, al-urah, bajunya compang-camping, al-alah, miskin, ri'a asya, para penggembala kambing, yatapawaluna fil bunyan, bertinggi-tinggian dalam membangun bangunan. Yakni maksudnya yasirul asafil, akan menjadi orang-orang rendah kalau muluk seperti para raja. Dan ini sudah terjadi sekarang. Banyak anak durhaka sudah terjadi. Orang-orang yang dulunya miskin, nyeker, tidak punya sandal, bajunya copang-camping, para penggembala kambing, tapi bikin bangunan tinggi-tinggi. Kita lihat negara-negara Arab sekarang. Mereka suka sekali membuat bangunan-bangunan tinggi. Bahkan bangunan tertinggi di dunia ada di Arab, Burj Khalifa itu. Allah. Tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat itu tidak selalu hal yang buruk. Ya. Itu hanya tanda yang akan terjadinya kiamat. Bukan hal negatif. Tidak selalu tanda kiamat itu konotasinya negatif, tidak selalu. Seperti Imam Mahdi itu tanda kiamat. Tapi Imam Mahdi bukan hal yang buruk. Turunnya Nabi Isa itu tanda kiamat juga. Tapi itu bukan hal yang buruk. Jadi bukan berarti kalau tanda kiamat itu buruk, tidak. Pokoknya Nabi memberi tanda. Kalau hal ini terjadi, kalau hal ini terjadi, kalau hal ini terjadi, berarti kiamat sudah dekat. Begitu. Tsumman talaq. Kemudian laki-laki itu pergi. Falabithtu maliyan. Saya diam cukup lama. Ai zamanan katsiran. Waktu yang lama. Bahkan di dalam ta'liqnya ini nomor 2 disebut kana dzalika thalathata ayyam. 3 hari itu. Diam. Angen-angen. Kira-kira siapa orang itu ya? Kok dia tanyanya begitu? Kok setelah tanya dia membenarkan dan pertanyaannya aneh? Hakadza jaa mubayyinan fi riwayat Abi Dawud wa Tirmidzi. Nah, ini di riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi disebutkan 3 hari Sayyidina Umar itu diam itu, mikir.
Summa qala, kemudian setelah 3 hari dipanggil sama Nabi, ya Umar, Umar, atadri manis sa'il, kamu tahu siapa yang tanya tuh? Qultu, saya jawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini adab ya, kalau tidak tahu jawabnya begini, bukan la adri. Ya la adri juga boleh, tapi ini lebih adab. Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, kemudian Nabi menjawab, fa innahu Jibril, itu adalah Jibril, atakum, dia datang, yu'allimukum dinakum, dia mengajarkan kepada kalian agama kalian. Nah, jadi ini adalah ada orang yang bertanya untuk mengajar. Jadi bukan pertanyaan istifsar, tapi pertanyaan agar teman-teman yang lain tahu. Nah, misalnya kita hadir majelis ustadz. Di satu majelis, ustadz menjelaskan ada keterangan-keterangan yang bagus. Kemudian kita ikut di majelis yang lain, ustadznya menjelaskan hal yang sama. Tapi ada beberapa hal yang belum dijelaskan. Kita tahu kemarin menjelaskan ini, kok sekarang belum dijelaskan. Akhirnya tanya kita. Bukan tanya karena tidak tahu, tapi tanya agar penjelasannya juga didapatkan oleh teman-teman yang lainnya. Itu termasuk bertanya yang bagus. Jadi kalau kita ngomong ke Ustadz, yang ini tolong dijelaskan, kan nggak enak, seperti kurang adab. Tapi kalau kita Ustadz, bagaimana begini-begini, akhirnya Ustadznya akan menjelaskan. Tujuan yang bertanya agar teman-teman yang lain juga mendapat faedah. Nah, seperti itu pula yang dilakukan oleh Jibril. Yang dilakukan Jibril itu adalah agar Nabi SAW menjelaskan kepada yang lain. Jibrilnya sendiri sudah tahu apa itu Islam, iman, ihsan, Jibril tahu. Jadi Jibril bukan bertanya karena tidak tahu, tapi karena agar Nabi menjelaskan hal tersebut kepada para sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam. Sedikit lagi. Qalat Taj As-Subki. Sepertinya ini untuk pertemuan berikutnya saja ya. InsyaAllah kita cukupkan kajian kali ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina rabbi faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق ولف منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.